Sobat Urban, kalau saya bilang satu musim tanam kol bisa menghasilkan 20 juta rupiah, kira-kira kamu bakal percaya nggak? Padahal lahannya nggak harus luas, nggak harus punya kebun hektaran, bahkan bisa dimulai dari 500 sampai 1000 tanaman dulu. Ini bukan mimpi. Kamu juga harus tahu, kalau satu tanaman kol bisa menghasilkan 1 sampai 3 kilogram per kepala. Dan harga kol di pasaran bisa naik drastis saat musim hujan atau pasokan menurun. Bahkan menurut data dari Badan Pusat Statistik, produksi kubis atau kol di Indonesia mencapai jutaan ton setiap tahunnya. Artinya, ini adalah komoditas yang permintaannya stabil dan tidak pernah sepi dari pasar. Pertanyaannya sekarang, kenapa masih banyak orang gagal menanam kol di rumah? Kenapa kolnya kecil? Kenapa tidak padat? Kenapa cuma daun saja tapi tidak membentuk kepala? Pada video kali ini, saya akan bongkar lengkap dari nol sampai panen. Mulai dari pemilihan benih, media tanam, pupuk, teknik perawatan, sampai rahasia supaya kol bisa padat dan berat. Tonton videonya sampai habis, karena di akhir video, saya kasih tips supaya kol kamu bisa besar maksimal, walaupun cuma tanam di bakaran rumah. Pegang kopi atau teh kamu, duduk santai, dan mari kita mulai. Kol atau kubis memiliki nama ilmiah Brassica oleracea. Kol termasuk keluarga tanaman bersama sawi, brokoli, dan kembang kol. Fakta pentingnya adalah kol kaya vitamin C, mengandung vitamin K tinggi, sumber serat yang baik, rendah kalori, tahan disimpan lebih lama dibanding sayuran daun lainnya. Kol juga termasuk dalam 10 besar sayuran paling banyak diproduksi di dunia. Artinya pasarnya luas, permintaannya stabil, dan teknik budidayanya sudah sangat matang. Sebelum tanam kol, ini penting banget. Kol paling optimal tumbuh di suhu 15-25 derajat Celcius, ketinggiannya 700-2000 mdpl, tanahnya gembur dan subur dengan pH tanah 5,5-6,8. Tapi pertanyaannya, apakah kol bisa ditanam di dataran rendah? Jawabannya bisa, asal pilih varietas tahan panas. Sekarang sudah banyak benih kol yang bisa tumbuh optimal di suhu 28-30 derajat Celcius. Jadi jangan takut kalau kamu tinggal di dataran rendah. Ini faktor yang paling menentukan, yaitu memilih benih yang tepat. Tipsnya yaitu, pilih varietas sesuai ketinggian tempat, pilih yang tahan penyakit, pilih yang umur panennya jelas, yaitu 60-90 hari. Varietas kol biasanya dibagi menjadi kol hijau, kol putih, kol ungu, kol dataran rendah, dan kol dataran tinggi. Kalau kamu pemula, pilihlah varietas yang cepat panen, yaitu 60-70 hari. Semakin cepat panen, semakin kecil risiko gagal. Selanjutnya, kita masuk ke penyemaian yang benar. Jangan langsung tanam di tanah. Langkah penyemaiannya yaitu siapkan tray semai atau polybag kecil, campur tanah, kompos, sekam bakar. Perbandingannya 1:1:1. Buatlah lubang kecil sedalam 0,5 cm. Masukkan satu benih per lubang, tutup tipis tanah, dan siram halus. Dalam 3-5 hari, benih akan berkecambah. Dan setelah 10-14 hari, bibit siap pindah tanam jika sudah memiliki 3-4 daun sejati. Kesalahan fatal yang sering terjadi yaitu media terlalu basah, kurang sinar matahari, dan benih terlalu dalam. Kalau kamu tanam di tanah, cangkul las dalam 20-30 cm. Buat bedengan dengan lebar 1 meter, tambahkan pupuk kandang matang 1-2 kg per lubang, dan diamkan 5-7 hari. Kalau kamu tanam di polybag, gunakan minimal ukuran 30-40 cm. Semakin besar media, semakin besar peluang kol membentuk kepala maksimal. Untuk media idealnya yaitu tanah, kompos, sekam bakar, dan sedikit dolomit jika tanah asam. Selanjutnya, kita masuk ke pindah tanam. Pindahkan bibit saat sore hari. Kenapa sore hari? Karena suhu lebih dingin dan bibit tidak stres. Jarak tanam idealnya yaitu 40x50 cm. Kenapa harus agak lebar? Karena kol butuh ruang untuk membentuk kepala yang besar dan padat. Untuk penyiraman, kol tidak suka terlalu kering, tapi juga tidak suka becek. Frekuensinya adalah musim kemarau 1-2 kali sehari. Kalau musim hujan, lihat kondisi tanah, pastikan air tidak menggenang. Selanjutnya, kita masuk ke pemupukan agar kol besar. Ini rahasia utama. Kol butuh nitrogen tinggi di awal pertumbuhan, dan butuh kalium tinggi saat pembentukan kepala. Skemanya sangat sederhana. Pada umur 7 hari setelah tanam, kasihlah pupuk NPK dosis ringan. Umur 20 hari, tambah pupuk kandang cair atau kompos cair. Umur 30-40 hari, tambah pupuk tinggi kalium. Kalium berfungsi untuk menguatkan struktur kepala, membuat kol padat, dan meningkatkan bobot panen. Lalu untuk hama dan penyakit yang sering menyerang kol adalah ulat daun, kutu daun, dan ulat gerayak. Kalau penyakit umumnya seperti busuk daun dan akar bengkak.
Solusi alaminya yaitu semprot air bawang putih, larutan daun mimba, dan fermentasi EM4. Kalau serangan parah, gunakan pestisida sesuai dosis anjuran. Ini momen yang paling ditunggu. Biasanya mulai terlihat di umur 30-45 hari, dengan tanda-tanda daun bagian tengah mulai melipat, bagian dalam mulai padat, dan pertumbuhan daun luar merambat. Pada fase ini, jangan sampai kekurangan air, tambahkan pupuk kalium, dan hindari stres tanaman. Kol siap panen pada umur 60-90 hari tergantung varietas. Jadi kol siap panen yaitu kepala padat jika ditekan, ukuran maksimal sesuai varietas, dan warnanya cerah. Untuk cara panennya yaitu gunakan pisau tajam, sisakan sedikit batang. Satu tanaman bisa menghasilkan 1-3 kg. Sekarang kita masuk ke hitungan realistis dengan target 20 juta per musim. Durasi musim yaitu kurang lebih 3 bulan. Misalnya kamu tanam 2000 pohon kol, rata-rata berat aman 1,5 kg per kepala. Dengan total produksi 2000 kali 1,5 kg sama dengan 3000 kg. Dengan harga rata-rata konservatif yaitu 7000 per kilogram. Kita akan mendapatkan omset 3000 kali 7000 sama dengan 21 juta rupiah. Itu belum harga naik saat pasokan langka. Nah, begitu Sobat Urban, menanam kol itu sebenarnya tidak sulit. Yang penting yaitu benihnya tepat, media gembur, nutrisi seimbang, air cukup, dan kontrol hama. Kalau kamu serius, kol bisa jadi peluang usaha yang sangat stabil. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kamu mau tanam kol di polybag atau lahan. Di video berikutnya, saya bisa bahas cara bikin kol cepat padat walau di dataran rendah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Urban Farming Indonesia.